Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Iqbal Pardipita dengan NIM D002324. Di pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dari faring, fases eksterna dari jantung, kemudian fases interna dari bagian interna dari jantung, kemudian saya akan membahas sedikit menyinggung mengenai mediastinum dan juga diafragma. Oke, nah faring sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan letak anatomisnya. Jadi ada nasofaring, orofaring, laryngofaring. Nah, untuk nasofaring, orofaring dan juga laryngofaring, tadi kan saya menyebutkan bahwasanya berada pada letak anatomisnya. Nah, jadi nasofaring itu berada pada bagian posterior dari kafum nasi. Nah, bagian pembatasnya antara kafum nasi dan juga nasofaring itu disebut sebagai choana atau apertura nasalis posterior choana. Nah, untuk bagian yang menuju ke orofaring, ya ini tidak ada namanya, cuman dibatasi akan perbatasan. Jadi nasofaring itu terletak antara choana dan juga orofaring. Nah, untuk bagian anteriornya itu terdapat palatum. Untuk di bagian anterosuperior ini dapat choana. Untuk bagian posteriornya dapat recessus pharyngeus, di mana di bagian superiornya ini terdapat tonsilla adenoid. Nah, untuk berlanjut ke bagian inferiornya itu terdapat orofaring. Nah, untuk bagian orofaring di sini itu terdapat bagian anteriornya ini disebut sebagai isthmus faucium. Di bagian posterior terdapat dinding mukosa dari faringnya. Untuk berlanjut ke bagian inferiornya ini disebut sebagai laryngofaring. Nah, itu sudah orofaring, kemudian lanjut ke laryngofaring. Jadi laryngofaring di sini akan lanjut berdasarkan letak anatomisnya di bagian posterior dari laringnya. Nah, untuk sekarang letak skletopis ya. Jadi nasofaring ini berada pada sekitar VC 1-2. Orofaring itu disebut dari VC 2-3. Dan untuk laryngofaring itu berada pada sekitar VC 3-5. Nah, untuk struktur yang lebih khasnya kita akan membahas lanjut. Nah, jadi di nasofaring ini itu terdapat ostium tubautidiva eustachii atau disebut sebagai opte. Nah, opte ini merupakan penghubung antara auricular ya bagian media hingga menuju ke faring di sini. Nah, di bagian superiornya itu terdapat lipatan, namanya adalah torus levatorius. Untuk bagian inferiornya disebut sebagai torus tubarius. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya di bagian superiornya ini terdapat tonsilla adenoid yang melekat pada recessus pharyngeus. Untuk bagian anterosuperiornya ini terdapat choana. Untuk bagian anteriornya di sini terdapat palatum mole atau palatum yang lunak. Kemudian bagian posterior ini dapat dinding mukosa dan akan berlanjut ke bagian inferior yaitu orofaring. Nah, mungkin udah. Kemudian dari orofaringnya lanjut ke orofaring. Jadi orofaring ini itu bagian anteriornya dibatasi oleh isthmus faucium. Bagian posteriornya dinding mukosa seperti biasa. Terus di bagian sini itu namanya adalah arcus palatopharyngeus. Kemudian di bagian anterior dari tonsilla palatina ini terdapat arcus palatoglossus. Nah, di antara arcus palatoglossus dan juga palatopharyngeus itu terdapat tonsilla palatina, dan tonsilla palatina ini melekat pada fossa tonsillaris. Oke, terus di sini ada vallecula epiglottica yang biasanya di bagian sini ya, vallecula epiglottica yang biasanya benda tumpul-tumpul itu pada tersumbatnya di bagian situ, atau tersasar ya di bagian situ, atau tidak bisa dikeluarkan.
Nah kemudian oke, mungkin udah dari itu. Oke, terus lanjut ke bagian laryngofaring. Jadi laryngofaring itu kan berada pada sekitar VC 3 sampai 5. Di bagian laryngofaring, di situ terdapat adductus laryngeus ya, yang merupakan tempat masuknya udara. Nah, pada kondisi fisiologis yang normal gitu ya, epiglotis itu akan selalu terbuka. Nah, kenapa kok selalu terbuka? Karena kan epiglotis jika menutup di sini, maka nafas kita akan bernafas lewat mana gitu kan ya. Jadi nggak mungkin epiglotis itu tertutup kecuali pada saat kita memakan atau meminum sesuatu. Maka epiglotisnya ini akan menyalurkan ke dalam esofagus. Terus di bagian struktur khas dari laryngofaring ini juga terdapat fossa piriformis. Fossa piriformis ini terletak pada bagian lateral dari vallecula epiglotica. Nah, fossa piriformis ini nice to know-nya biasanya itu akan terkumpul benda-benda tajam atau tersasar benda-benda tajam. Nah, lanjut ke bagian tonsilla adenoid Anus Waldeyer. Ya, Anus Waldeyer ini kan bentuknya kayak seperti cincin, makanya dia itu disebut Anus Waldeyer. Ini nama orang yang menemukan. Ya, nah kita bisa lihat di sini ada tonsilla lingua ya, yang berada pada posterior dari lingua. Kemudian di sini kita ada tonsilla palatina yang melekat pada palatum, dan nama pelekatannya itu disebut sebagai fossa tonsillaris. Dan di bagian atas superiornya lagi itu terdapat tonsilla tubaria ya, di bagian superior dari palatumnya. Kemudian ada tonsilla adenoid yang melekat pada recessus pharyngeus di sini. Oke, lanjut ke bagian anatomi jantung eksternal. Jadi jantung itu dibagi menjadi beberapa fasies. Nah, eksternal itu apa sih? Jadi eksternal itu bagaimana cara kita bisa mengetahui struktur-struktur yang terlihat dari luarnya, seperti itu. Pokoknya kayak gitu. Nah, jadi terbagi menjadi beberapa fasies. Ada fasies pulmonalis, dexter maupun sinister. Kemudian ada fasies sternocostalis dan juga ada basisnya. Sternocostalis itu maksudnya adalah fasies anteriornya. Nah, terus juga di bagian bawahnya juga terdapat fasies diafragmatika. Nah, bagaimana kok cara kita bisa mengetahui hal-hal tersebut? Dari namanya aja itu sudah bisa kita identifikasi gitu ya. Jadi kalau fasies pulmonalis dexter berarti dia akan menghadap ke kanan. Fasies pulmonalis sinister dia akan ke kiri. Kemudian untuk fasies diafragmatika dia akan ke bawah sini ya. Kemudian untuk fasies sternocostalis atau fasies anterior itu dia akan menuju ke depan sini. Kemudian untuk basisnya dia akan menuju ke belakang. Nah, untuk fasies pulmonalis dexter berarti kan kanan ya, dia akan memberikan impresio kardiaka pada pulmo, yang nantinya fasies impresio kardiaka tersebut itu akan didesak oleh atrium kanan, karena atrium kanan itu lebih menonjol dibandingkan ventrikel kanan, lebih menonjol ke kanan maksudnya ya. Nah kemudian untuk bagian fasies pulmonalis yang sinister dia itu akan untuk bagian fasies pulmonalis dexter sinister dia itu akan langsung didesak oleh ini ventrikel kiri yang nantinya akan mendesak pleura atau pulmo ya, nanti akan menjadikan adanya impresio kardiaka. Dan di sini ventrikel kiri lebih menonjol ke kiri. Nah untuk fasies diafragmatika dia akan langsung menempel dengan ventrikel kiri maupun kanan ya, karena jika kita logika gitu kan, pada bagian bawah jantung itu kan ada ventrikel kiri maupun kanan ya, makanya nggak mungkin atrium itu langsung menempel ke diafragma, kan nggak mungkin gitu. Nah untuk bagian posteriornya dia akan langsung berlekatan dengan ya sama ya pleura gitu ya, cuman dia akan menghadap ke bagian kolumna vertebralis. Nah, next to know aja kalau misalkan jantung itu besarnya itu sekitar sekepal tangan dan bentuknya itu seperti love, makanya biasanya disebut sebagai heart. Ya udah. Nah untuk bagian struktur internanya mungkin dimulai dari atrium dulu. Jadi di bagian atrium kanan ini terdapat 4 lubang ya. Jadi ada VCS, terus
PCI, kemudian ada sinus coronarius, kemudian ada namanya venarum minimarum, foramen venarum minimarum, ya. Itu 4 lubang ini itu nantinya akan mencurahkan darah kotornya menuju ke atrium sini, ya. Nah, ketika itu katup di sini akan membuka. Nah, katup akan membuka akan membuat suatu struktur, yaitu disebut sebagai struktur ostium, atau suatu lubang, maksudnya suatu struktur. Ostium atrioventricularis dexter. Dan di ostium atrioventricularis dexter ini itu terdapat katup, namanya katup atau valva tricuspidalis. Nah, itu udah valva tricuspidalis. Nah, untuk dinding dari atriumnya sendiri itu ada yang bagian halus dan juga bagian kasar. Nah, untuk bagian halusnya itu disebut sebagai venarum cavarum, sinus venarum cavarum. Untuk bagian kasarnya itu adalah musculus pectinati. Nah, keduanya ini akan dipisahkan oleh crista terminalis dan juga sulcus terminalis. Untuk crista terminalis ini akan di bagian dalam, sulcus terminalis di bagian luar. Nah, oke, udah, lanjut ke ventricle kanan. Ya udah, mungkin ya, kurang. Jadi di bagian septum interantrial ini juga terdapat fossa oval, yang dimana pada kita saat fetal itu untuk mempermudah aliran darah pada saat fetal itu terdapat foramen oval yang nantinya pada saat sudah besar gitu ya, itu akan obliterasi menjadi fossa oval. Di bagian pinggiran dari fossa oval itu juga terdapat limbus fossa oval. Ini untuk atriumnya. Untuk ventrikelnya tadi kan habis masuk ke ostium atrioventricularis yang dexter. Nah, kemudian dari ostium atrioventricularis dexter itu akan berlanjut ke ventrikel kanan. Nah, di ventrikel kanan ini itu terdapat 2 lubang ya. Yang pertama itu kan ada ostium atrioventricularis yang dexter, kemudian berlanjut ke ostium trunci pulmonalis yang akan dilekati oleh valva trunci pulmonalis, valva semilunaris ya. Oke, nah untuk struktur dari dinding ventrikel, jadi ada trabecula carnae. Jadi trabecula carnae itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada musculus papillaris, regia menonjol ke dalam, sama septum intermarginalis. Nah, musculus papillaris ini akan langsung berdekatan dengan chorda tendinea, yang akan langsung berdekatan dengan valvanya atau katupnya. Kemudian regia menonjol ke dalam ya seperti biasa, yang menonjol gitu. Terus ini septum intermarginalis ini fungsi untuk sistem konduksi jantung. Yang di dalamnya itu terdapat serabut Purkinje. Nah, jadi ventrikel kanan ini akan lanjut ke truncus pulmonalis ya. Oke. Oh ya, atrium kiri ya sekarang ya. Nah, tadi setelah ke paru-paru, maka darah itu akan lanjut ke atrium kiri ya. Di atrium kiri ini darahnya itu sudah penuh oksigen karena sudah difusikan oleh paru-paru, oleh alveolus. Nah, struktur di atrium kirinya itu ada apa aja gitu kan. Ada vena pulmonalis yang dextra itu ada 2, vena pulmonalis sinistra itu ada yang superior maupun inferior gitu. Nah, untuk dinding-dindingnya sama ya, ada sinus venarum cavarum,
sama ada musculi pectinati. Nah, bedanya dia di sini ostiumnya itu beda ya. Ostiumnya itu namanya atria ventricularis yang sinistra dan akan dilekati oleh valva. Valvanya adalah valva mitralis atau picus mitralis, dua valva gitu ya, yang nantinya akan menuju ke ventricle kiri. Nah, untuk di ventricle kiri sendiri ini merupakan bagian dari apex dari jantung, apex dari miokard ya. Dia itu memiliki otot yang sangat besar karena fungsinya itu adalah untuk memompa jantung ke seluruh tubuh. Jadi dia strukturnya sama, yaitu mempunyai musculus papillaris yang akan melekat pada chorda dendinea, yang nanti chorda dendinea ini akan melekat pada valvanya juga untuk sistem pompaan jantung. Kemudian di bagian sini yaitu dapat ostium aorta yang terdapat valva aortik. Oke, nah fungsinya itu untuk mengeluarkan darah dari ventricle menuju ke aorta. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian saya akan berlanjut ke bagian mekanisme bagaimana jantung itu bisa terpompa gitu ya. Jadi mekanisme yang pertama yang paling penting adalah tekanan, volume, dan juga konduksi jantung. Dan yang keempat adalah kualitas dari jantungnya. Nah, kenapa kok bisa saya menyimpulkan terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi jantung gitu ya. Karena di sini tuh jantung itu berkaitan pada tekanan dan juga volume serta konduksi jantungnya. Nah, jadi pada awalnya itu kan atrium ini akan menerima darah-darah dari vena cava superior maupun vena cava inferior, kemudian ada sinus coronarius dan juga dari foramen venarum minimarum. Oke, nah setelah atrium kanannya ini penuh gitu ya, otomatis tekanan di atrium ini kan lebih besar ya, sehingga akan membuka dari valvanya. Nah, ketika membuka dari valvanya di sini, atrium di sini akan berkontraksi sedikit akibat dari konduksi jantungnya itu adalah nodus SA sinoatrial ya. Di sini akan terkontraksi jeder. Nodus sinoatrial akan mengirimkan sinyal dari nodus ke nodus AV di bagian Koch triangle. Kemudian dari Koch triangle sini akan menuju ke bundle office, kemudian akan mengalami kursus dexter maupun sinister yang nantinya akan menjadi serabut Purkinje. Dan serabut Purkinje di sini akan menginisiasi kontraksi dari ventricle-nya. Nah, ketika ventricle di sini itu kan terpenuhi oleh darah, otomatis tekanan dari ventricle di sini lebih tinggi daripada di atrium kan. Nah, ketika tekanan di ventricle itu lebih tinggi, si ventricle di sini lebih tinggi gitu ya tekanannya, itu akan membuat katup di sini tuh menutup gitu ya, akan terdorong ke atas gitu dengan bantuan musculus papillaris yang menegang gitu ya, sehingga lebih kuat gitu ya katupnya untuk menutup. Nah, ketika katup itu menutup, konduksi jantung ini, serabut Purkinje ini akan menginisiasi dari ventricle untuk memompa jeder untuk berkontraksi hingga nantinya darah-darah dari ventricle di sini akan menuju ke trunki pulmonalis yang nantinya akan menuju ke paru-paru. Nah, di bagian paru-paru tersebut akan didifusikanlah CO2 dan juga oksigen yang dari tadinya darah kotor menjadi darah bersih. Nah, setelah dari paru-paru akan masuk menuju ke vena pulmonalis. Setelah dari vena pulmonalis dia akan masuk ke atrium sinister. Nah, dari atrium sinister di sini kan kayak akan ya pokoknya sistem dari mekanisme kerja jantung ya seperti itu ya intinya. Sama kok atrium dan juga ventricle antara tekanan, volume dan juga konduksi jantung. Intinya seperti itu. Nah, untuk konduksi jantung sendiri itu kan melibatkan adanya ion-ion seperti Na+, K+, dan juga Ca+ untuk kekuatan kontraksi dan juga heart rate dari jantungnya sendiri. Ya, kemudian saya akan berlanjut ke bagian mediastinum. Jadi mediastinum itu merupakan suatu ruangan di cavum
di kavitas torakis, dan juga ruangan di antara dua pleura. Jadi cavum pleura gitu, bukan cavum pleura. Jadi ruangan di antara dua pulmo, kan pulmo ada dua, jadi di antara kanan dan juga kiri itu terdapat suatu ruangan gitu. Nah, jadi mediastinum itu dibagi secara garis umumnya itu dibagi menjadi dua berdasarkan letaknya. Jadi di sini kita gampangannya kita lihat dari sini kan ada VC, VTH 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di antara VTH 3 sama 4 ini terdapat kan diskus intervertebralis. Kita tarik ke sini, itu akan menuju ke angulus Ludovici ya, pertemuan antara manubrium sterni dan juga corpus sterni, yaitu articulatio manubrio sternalis. Nah, di sini adalah bagian superior dan juga inferior. Nah, untuk bagian superiornya itu ada struktur seperti timus, terus ada arcus aorta, arteri subclavia, arteri carotis communis, terus ada vena truncus brachiocefalic, terus ada namanya vena subclavia dan lain sebagainya ya untuk bagian mediastinum superior. Nah, untuk bagian mediastinum inferior menariknya di sini dibagi menjadi 3 bagian juga. Itu dapat mediastinum inferior anterior, mediastinum inferior mediastinum inferior posterior. Untuk mediastinum inferior anterior itu dia akan dibatasi oleh sternum atau musculus transversus thoracis ya di bagian sini posteriornya. Kemudian untuk bagian posterior dari mediastinum inferior anterior itu terdapat perikardium. Nah, isinya itu apa aja? Isinya ada jaringan mengikat longgar, lemak, dan juga sisa-sisa dari timus dan lain sebagainya. Untuk mediastinomedia, yaitu berada pada antara perikardium. Karena perikardium sendiri adalah merupakan pembungkus jantung, otomatis di bagian mediastinomedia itu terdapat struktur cor. Terus dari pangkal aorta, pangkal vena pulmonalis, pangkal arteri pulmonalis, dan juga ada pangkal ujung dari vena cava superior maupun inferior, dan juga banyak sih, ada arteri koroner dan juga lain sebagainya. Nah, untuk bagian mediastinum inferior posterior itu terdapat ductus thoracis, vena hemiazygos, vena azygos, arteri intercostalis yang menuju ke belakang vertebrae gitu kan. Terus ada esophagus dan lain sebagainya juga. Untuk mediastinum mungkin udah. Sekarang berlanjut ke diafragma. Nah, diafragma itu kan bentuknya itu kalau misalkan tapak lateral itu seperti ini. Ini columna vertebrae misalnya. Nah, jadi seperti ini. Dia itu bentuknya seperti lidah gitu ya. Nah, di mana di bagian diafragma ini yang kanan itu lebih menonjol daripada bagian yang kiri. Kenapa? Karena di sini itu terdapat hepar yang mendesak ke atas gitu. Nah, ini untuk bagian tampak dari kranial, ini tampak dari kaudal. Yang B ini tampak dari kranial, yang C ini tampak dari kaudal. Nah, kita lihatnya dari tampak dari kaudalnya aja ya. Jadi diafragma itu ada beberapa pars, yaitu pars sentral maupun pars perifer. Untuk pars sentral ini dinamakan centrum tendineum, struktur namanya centrum tendineum. Untuk pars perifernya ini pars muscularis. Nah, pars muscularis di sini itu dapat pars sternalis, pars costalis yang bagian kanan dan juga kiri, terus ada pars lumbalis yang bagian lumbal di sini ya. Oke. Nah, terus juga terdapat yang biasanya sering terjadi hernia itu dinamakan locus minimalis resistens. Itu ada 2 ya di diafragma. Yang pertama itu adalah di bagian sternocostales, di sini ya, di sekitar sini. Ada sternocostales rarei. Dia akan dilewati oleh arteri vena epigastrica superior,
dan juga beberapa fasa limfatika. Gitu. Oke, nah biasanya sering terjadi hernia diafragmatika. Nah, terus di sini itu juga terdapat hernia ya. Jadi kan saya sebutkan kalau misalnya struktur diafragma kan seperti ini ya. Nah, untuk di bagian sini ya, di bagian sini itu terdapat bagian yang sering mengalami struktur hernia, yaitu adalah sternolumbalis boldachleki. Sering terjadi locus minimalis resistensi juga. Nah, untuk sekarang mungkin dari penembalannya ya, ligamen pada diafragma. Jadi di sini ada ligamentum arcuatum medial, lateral, bagian lateralnya paling lateral. Kemudian di sini akan berlanjut ke bagian medial. Di sini nih, bukan begitu ya bentuknya di sini. Nah, ini ligamentum arcuatum lateral, ligamentum arcuatum medial. Lalu di sini adalah ligamentum arcuatum median. Nah, ligamentum arcuatum lateral dia akan merupakan penebalan dari musculus quadratus lumborum ya. Ligamentum arcuatum medial yang merupakan penebalan dari musculus psoas major. Nah, gimana sih cara ngikatnya? Kita lihat dari psoas major, kan medial M dan juga mayor M. Kemudian di sini ada ligamentum arcuatum median. Oh ya, tadi saya lupa sebutkan bahwasanya kalau misalkan dari pars lumbalis di sini itu akan akan membentuk dua krus ya, atau dua akar menjadi krus dexter maupun sinister. Ya, krus dexter maupun sinister kan seperti ini. Gimana ya bentuknya seperti ini ya. Ya pokoknya seperti ini. Nah, di bagian medialnya di sini itu akan mengalami penebalan. Nah, penebalannya itu disebut ligamentum arcuatum median. Ya, ini penebalan dari itu krus dexter maupun sinister dari diafragma pars lumborum. Oke, nah sekarang untuk bagian aperturanya. Jadi di apertura dari diafragma itu kan ada 3 ya, ada hiatus aorticus sama hiatus esophagus dan ada foramen vena cava morgagni. Nah, hiatus aorticus kembangannya itu berada pada dua krus dexter maupun sinister di sini. Nah, ini hiatus esophagus. Dia itu akan dilewati oleh aorta. Kemudian ada fasa ductus thoracicus, vena hemiazygos, vena zygos gitu. Nah, untuk hiatus esophagus dia akan dilewati oleh esophagus tentunya. Kemudian dari sistem persyarafannya ada nervus vagus ya, karena nervus vagus ini akan mempersyarafi bagian sistem pencernaan juga. Kemudian dia tentunya arterinya juga ya, arteri dari esophagus itu kan arteri gastrika sinistra, otomatis juga akan melewati hiatus esophagus juga. Nah, untuk foramen vena cava morgagni dia itu, nah di sini bisa kita lihat ya, ada strukturnya. Foramen vena cava morgagni pastinya akan dilewati oleh vena cava inferior, kemudian nervus phrenicus yang bagian dexter, kemudian beberapa fasa limfatikanya juga. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.